Yang Siang Kak. Gimana sih semangat? Kelas terakhir kita hari ini dari rangkaian kelas TOEFL dari Ruang Luar di Indonesia. Nah, hari ini kita akan belajar materi structure yang akan dibawakan oleh Kak Nurul Halisa. Halo Kak Nurul, gimana Kak kabarnya hari ini Kak? halo, alhamdulillah baik sekali. Oke, di sekarang posisi di sini saya Kak ya? Di Australia, di Sydney. Oh iya. Eh, Kita mulai dengan Kak Nurul. Ini saya mau kenalkan dulu Kak Nurul kepada teman-teman semuanya. Jadi Kak Nurul ini saat ini sedang menempuh studi di University of New South Wales, jurusan Master of Translation and Interpretation. Benar ya Kak ya? Benar, Oke. Gimana Kak? Ini berarti sudah semester kedua. Kak? udah semester. Kalau kita pakai term ya, jadi ini udah term kelima saya, jadi tinggal satu term lagi aja. Oh, Hampir selesai. berarti. Ya, Wah, gimana tuh Kak rasanya Kak? excited, of course. Langsung balik ke Indo Kak? Ya, insya Allah langsung balik ke Indo. Oke. Hmm. Jadi kalau gitu, em, untuk materi siang hari ini, kakak mau share langsung dari device kakak atau mau saya bantu share? Saya di share aja boleh? Atau saya? Di share sama Mbak aja, Mbak Hesti aja. Oke, Hmm. oke, boleh kalau gitu. Cuma suara saya kedengaran Sebentar. jelas nggak? Soalnya suaranya Mbak Hesti agak putus-putus sih saya. Oh, suara kakak terdengar jelas sih kak. Di saya. Oke, oke. Baik. Sebentar, saya oh, ini kegiatannya akhir-akhir ini sedang sibuk apa? Kalau kita sekarang lagi term break ya, jadi holiday aja sih. Ya, ya, sedang holiday, jadi eh, mengunjungi satu stage eh, ke stage yang lain gitu ya. Wah, seru banget ya. Seru banget. Bentar, coba kita. Aku agak kesulitan untuk ini. PDF ya, file yang Ah, ah, kakak yang kirim. iya. Atau kalau saya yang share boleh juga sih sebenarnya. Apa saya share Oh, aja? boleh, boleh kak. Ayo, Mbak. saya yang share aja ya. Baik. Saya buka dulu. Udah kelihatan? Ya, jelas. Oke, Baik, silakan sudah Kak ya. Nurul untuk penjelasannya. Oke, terima kasih semuanya teman-teman atas waktunya. Em, jadi hari ini kita akan membahas materi terkait structure and written expressions, di mana structure and written expressions ini adalah salah satu subtes yang ada di dalam TOEFL, TOEFL ITP lebih tepatnya ya. Eh, si structure dan written expression ini hmm, terdiri atau terbagi ke dalam dua bagian. Dia ada part A dan part B. Part A itu dikenal sebagai structure dan dia terdiri dari 15 pertanyaan. Jadi dalam di bagian ini teman-teman akan diminta untuk menyempurnakan kalimat karena teman-teman akan diberikan kalimat yang kurang sempurna atau yang belum sempurna dan di sini kita harus memilih mana jawaban yang benar secara grammar. Adapun yang part kedua itu disebut dengan written expressions. Nah, written expressions itu terdiri dari 25 pertanyaan. Nah, dalam part ini kita akan diberikan eh, sentence atau kalimat yang komplit. Kalau yang tadi, yang sebelumnya itu sentence yang kurang komplit atau yang tidak komplit. Sedangkan yang di part B ini atau written expression ini, teman-teman akan diberikan pertanyaan yang komplit, namun di dalamnya itu ada
bagian-bagian yang digarisbawahi. Biasanya digarisbawahi dengan opsi A, B, C, ataupun D. Dan di sini yang harus diidentifikasi adalah mana yang salah, bukan mana yang benar secara grammar. Nah, kebalikan antara part A dengan part B. Kemudian waktu yang dialokasikan untuk section ini adalah 25 menit dengan total pertanyaan 40 pertanyaan. Jadi itu adalah overview dari structure and written expression. Untuk selanjutnya kita akan membahas skill-skills yang mungkin akan ditanyakan atau yang paling besar kemungkinan keluar di dalam structure and written expression ini. Soal-soal yang kemungkinan sekali banyak yang keluar dalam soal structure and written expression ini. Namun perlu diketahui skill ini sebenarnya banyak banget, banyak sekali. Bahkan ada yang sampai 60. Cuman di sini karena kita kekurangan waktu atau waktu kita sangat limit, jadi mungkin saya cuma bisa membahas sekitar 10 saja. Dan dalam pembahasan ini saya mengharapkan teman-teman bisa interaktif dengan saya. Kita sambil membahas, sambil menjawab bersama-sama terkait pembahasan-pembahasan yang akan kita bahas selanjutnya. Seperti itu. Oke, are you ready? Jadi Kak, Oke. Kak. The first one itu skill one, yaitu subject verb agreement. Nah, teman-teman pernah dengar nggak subject verb agreement? Udah? I believe teman-teman mungkin udah pernah dengar ya subject verb agreement. Nah, di sini kita lihat ada subject dan verb agree. Ada 3 kalimat di situ. Subject, verb, agree. Di mana subject dan verb itu harus agree. Apa yang dimaksud dengan agree? Agree itu artinya sesuai dengan grammatical rule yang ada di dalam bahasa Inggris. Nah, maksudnya apa? Maksudnya adalah this means singular verbs takes singular subject takes singular verbs and plural subject takes plural verb. Contoh common rules-nya kita lihat di sini. Singular, she runs every morning. Nah, subject dan verb di sini itu sesuai atau agree. Kenapa? Karena she ini adalah singular subject. Kemudian runs ini adalah singular verbs. Nah, jadi kalau singular verbs itu harus ada s-nya. Kayak gitu. Kemudian kalau misalnya ini plural. Kalau yang plural, they misalnya. They itu kan verb ya. They itu kan subjek ya. Nah, subjek supaya dia agree maka harus diikuti oleh plural verbs. Contohnya they run. Jadi run-nya itu nggak pakai s. Nah, kayak gitu. Kalau misalnya ada n di dalam kalimat itu, biasanya kalimat itu plural. Contoh, N-nya di mana? Di subjeknya. Tom and Jerry. Tom and Jerry berarti di situ terdapat 2 orang. Kalau di dalam bahasa Inggris lebih dari 1 itu udah dianggap plural. Maka verbnya itu harus bentuk verb plural juga, yaitu verbnya are. Nah, gitu. And then kalau misalnya ada or atau nor, verb itu harus agrees with the closest subject. Nah, maksudnya apa? Jadi misalnya di dalam kalimat itu ada or, ada nor. Ada kalimat or, ada kata or, ada kata nor. Maka verbnya itu harus sesuai dengan subjek yang paling dekat dengan dia. Contoh kita lihat di sini. Either the teacher or the students. Di sini kalian melihat ada kata or. Either the teacher. The teacher ini dia singular. Kemudian di sini ada the students. The students di sini dia plural. Maka yang harus diikuti subjeknya, verbnya itu adalah verb yang paling terdekat. Nah, kayak gitu. Contoh lain. Either the students or the teacher. Nah, kalau kalian lihat di sini, the teacher ini singular ya. Nah, karena dia singular, maka verbnya itu juga harus verb singular menggunakan has. Kayak gitu. Jadi kalau misalnya ada or atau nor, biar dia agree, maka harus mengikuti dengan the closest subject. Kemudian ada indefinite pronouns. Contohnya seperti everyone, each, someone. Itu biasanya singular. Contohnya, everyone is here, bukan everyone are here. Walaupun bisa kita simpulkan everyone tuh rame ya.
Tapi kalau misalnya itu termasuk ke dalam indefinite pronoun, maka harus diikuti oleh singular verb. Nah, gitu. Kemudian contoh yang lain adalah collective noun. Contoh collective noun itu seperti team, family. Collective noun itu yang dia satu kata, tapi kata itu merefer ke banyak orang, seperti tim. Tim itu kan bukan cuma satu orang, tapi tim itu pasti rame ya, lebih dari satu. Family gitu juga. Dia bukan cuma satu orang, pasti lebih dari satu. Jadi itu disebut dengan collective noun. Nah, collective noun ini bisa singular, bisa juga plural. Dia tergantung dari maknanya. Jadi di dalam bahasa Inggris itu kadang-kadang makna itu juga berpengaruh besar untuk supaya kita bisa decide apakah ini harus menggunakan singular atau menggunakan plural verbs seperti itu. Contoh kita lihat di sini. The team is winning. Nah, the team ini disebut dengan sebagai as one unit. Kenapa? Karena yang winning siapa? Tim itu. Jadi karena dia one unit, maka verbnya itu harus singular. Tapi kalau misalnya kalimatnya seperti ini, the team are arguing among themselves. Jadi mereka ini berarti antara dirinya sendiri, antara individualnya diri sendiri, maka harus menggunakan verb yang plural seperti itu, as individuals. Nah, di sini ada examples, ada pertanyaan. Ini saya mau teman-teman menjawab pertanyaan ini. Contoh yang pertama, the committee along with its advisors, bla bla bla, planning the annual conference. Kira-kira jawaban yang paling benar apa ya? Ada yang bisa menjawab? Are, oke. Ada yang lain? Are, oke. Ada yang bisa menjawab kenapa jawabannya are? Oke, jawabannya adalah is ya teman-teman. Kenapa is? Karena yang dilihat di sini apa? Yang menjadi subjek di sini adalah the committee. Ya, along with its advisors ini bukan subjek. Ya. Jadi yang menjadi subjek di sini adalah the committee, komitenya. Sehingga verb yang agree dengan subjek ini adalah is. The committee is planning the annual conference. Kemudian, soal yang nomor 2. Neither the director nor the managers, bla bla bla, willing to accept the proposal. Nah, tadi kita udah bahas tentang neither. Neither nor. Kira-kira jawabannya apa ya? Ya, oke, mantap. Semuanya benar. Neither the director nor the managers are. Alasannya kenapa are? Karena subjek terdekat adalah the managers, which is plural verbs, ya kan? Plural subject, maka harus diikuti oleh plural verbs. Okay, that's skill number 1. Now we are moving to skill number 2, yaitu skill 2, verb tense and form. Jadi di sini, here you will be tasked to choose the correct verb tense and form depending on the time and grammatical structure of the sentence. Tense itu termasuk yang mana? Present tense, past tense, future tense, present perfect, past perfect, and etc. Sedangkan form itu base form. Base form itu maksudnya apa? Verb 1, past form, verb 2, past participle, verb 3, present participle, verb ing. Nah, itu disebut dengan form. Jadi di sini teman-teman harus mampu memilih tenses yang paling tepat dan form yang paling tepat sesuai dengan konteks dalam kalimat itu. Nah, di sini kita langsung aja ke examples-nya. Untuk bisa menjawab pertanyaan ini, maka teman-teman harus punya a good knowledge of tenses in English. Jadi ada berapa tenses? 12 ya, tenses dalam bahasa Inggris, dan everyone should have a good knowledge of the tenses, maka baru bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan ini gitu. Yang contoh yang pertama, he usually blah 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 his homework after dinner.
Kira-kira kalimat ini termasuk ke dalam tenses apa? Ada yang tahu? Simple present, Kak. Iya, benar sekali. Cara nandain simple presentnya gimana ya? Itu ada kata usually, Kak, menunjukkan kayak Amazing. kebiasaan. Yes, ya benar sekali ya. Ada kata usually. Nah, kalau usually itu memang menunjukkan bahwa eh, ini adalah bentuk dari simple present tense. Kenapa? Karena yang namanya simple present tense itu to present facts dan to present habitual actions. Nah, kalau usually ini kan habit ya. Kenapa habit? Karena biasa dilakukan. Jadi kalau ada kata always, usually itu berarti simple present kayak gitu. Maka jawaban yang paling tepat apa? He usually does. Benar ya? He usually does his homework after dinner. Next, while I blah 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 to the store, ini jawabannya udah ada sih. I saw an old friend. Nah, ini jawabannya udah tahu ya semuanya ya, jawabannya was walking. Tapi alasan kenapa jawaban ini was walking? Ada nggak? Was walking itu termasuk tenses apa ya? Pas apa? Yes, Kak. Ya, benar. Past continuous. While I was walking to the store, I saw an old friend. Kenapa ini menjadi past continuous? Karena ada kata while. While itu menunjukkan action yang sedang dilakukan. Tapi kenapa bisa jadi continuous? Kenapa pas? Karena kita lihat kalimat yang setelahnya I saw an old friend. Jadi pasangannya itu adalah past tense. Kalau pasangannya past tense, maka kalimat sebelumnya itu pasti kalimat past continuous seperti itu. Next, skill yang ketiga, article and determiners. This skill focus on your ability to correctly use articles and determiners in English sentence. Jadi common rules-nya, kalau artikel itu ada an, the, dan ada yang tidak menggunakan artikel. Kalau misalnya atau an, itu untuk yang indefinite. Maksud indefinite artinya tidak spesifik. Contohnya seperti singular countable nouns. Kalau the untuk yang definite, for something specific or previously mentioned. Jadi untuk sesuatu yang sudah spesifik atau setelah disebutkan sebelumnya. Kalau misalnya tidak ada artikel, itu general plural nouns atau non-count nouns. Nah, kalau itu contoh, misalnya singular countable nouns kayak car, terus apa lagi? Book, nah gitu. Kalau misalnya the, itu misalnya untuk sesuatu yang hanya ada satu di dunia ini. Contoh misal the moon, the sun, and etc. Ataupun sesuatu yang sudah disebutkan sebelumnya. Misalnya nih, I bought a red book. The book, nah dia udah sebutkan sebelumnya, saya membeli buku merah. The book belongs to bla 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 bla. Nah, jadi buku yang dia maksud itu sudah disebutkan sebelumnya atau sesuatu yang sudah dimention gitu. Sedangkan kata yang tidak perlu artikel adalah untuk kata plural nouns atau kata benda plural. Misalnya students. Nah, gitu. Students itu tidak perlu menggunakan atau an ataupun the gitu. Kenapa? Karena ada s di ujungnya dan dia plural. Ataupun non-count nouns, money, and etc. Kemudian determiners. Nah, determiners itu ada di dalamnya kata-kata seperti some, many, much, few, little, any, every, each, this, that, these, those, and etc. Nah, untuk lebih jelasnya, ini di sini ada saya bikin table. Kalau some itu harus diikuti oleh plural ataupun uncountable. Contoh, some apples are ripe. Nah, some apples are ripe. Atau some water is cold. Jadi dia boleh diikuti oleh plural dan uncountable. Kalau many diikuti oleh plural, bisa diikuti oleh plural ataupun plural countable. Contoh misalnya, many students were late. Nah, ini
students countable ya, tapi dia bentuknya plural. Kemudian much untuk yang uncountable. Contohnya seperti information. Information itu uncountable. Kemudian ada few, plural countable. Kalau few, options dia plural dan dia juga countable, bisa dihitung. Kemudian little, little untuk yang uncountable. Contohnya little time, time itu uncountable. Kemudian any untuk yang plural ataupun yang uncountable. Contohnya, do you have any pens? Pens itu plural. Do you have any milk? Uncountable. Milk ya, water, air itu tidak bisa dihitung. Kecuali ada cup. Kemudian every. Every itu diikuti oleh singular countable. Contohnya, every student. Dia harus diikuti oleh singular tapi yang countable. Karena students itu bisa dihitung ya. And then each. Each itu juga sama seperti every. Harus diikuti oleh singular yang countable. Contohnya seperti answer. Kemudian this. This itu singular bisa diikuti oleh singular countable ataupun uncountable. This apple is sweet. This water is cold. Nah, kemudian that. That itu juga sama seperti this. That chair is broken. That information is false. Gitu ya. And then these, plural dari this ini. Dia harus diikuti oleh plural countable. These books. Nah, gitu. Kemudian yang those, plural countable juga. Those dogs, bla 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 bla. So, ini boleh disimpan nanti karena kemungkinan kita juga akan lupa karena banyak banget. Jadi harus diulang-ulang, banyak diulang-ulang ya. Nah, di sini ada pertanyaan. The professor gave us bla 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 homework this weekend. Kira-kira jawabannya apa di sini? Ada yang tahu? Jawabannya much ya. Kenapa much? Karena Nah, kalau homework. menurut saya itu termasuk uncountable. Benar. Ya, homework ya. And then yang kedua, I don't have bla 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 money left in my wallet. Jawabannya any. Ya, benar. Kenapa? Karena biasanya any itu juga diikuti oleh sesuatu yang negatif. I don't have any money. Gitu ya. Next, number 4. Infinitive and gerunds. Nah, skill yang keempat yang kemungkinan besar juga banyak keluar di soal-soal structure itu yaitu materi tentang infinitive and gerunds. Nah, infinitive itu adalah to infinitive ataupun to yang diikuti oleh verb base. Kemudian kalau gerund itu adalah verb ing, kata kerja yang diikuti oleh ing. Tapi gerunds itu bukan verb, dia malah termasuk ke dalam noun. Nah, so in this skill, this skill evaluates whether you can correctly use infinitive, to plus verb, and gerund, verb plus ing, after certain verbs, adjective, or prepositions. Now, there are common rules here. The first one, some verb take gerunds, seperti enjoy, avoid, consider, suggest, itu verbnya itu harus diikuti oleh gerund, atau verb ditambah ing. Some verb take infinitive, contoh seperti decide, hope, plan, promise, itu biasanya diikuti oleh to infinitive. Ada juga beberapa verb yang bisa menggunakan atau bisa diikuti oleh keduanya. Contohnya seperti read. Read ini boleh diikuti oleh gerund, boleh diikuti oleh infinitive. Nah, satu lagi, setelah preposition selalu harus gunakan gerund. Nah, seperti itu. Nah, maksudnya gimana itu, Kak? Misalnya nih, kita mau bilang, saya senang membaca novel. I enjoy reading novel.
Jadi di situ kenapa sih harus ada gerund, harus ada infinitif? Karena di situ terdapat dua verb, di mana dua verb itu sebenarnya tidak bisa bergabung menjadi satu. Maka salah satu dari verb itu harus dialihfungsikan. Kayak gitu. Jadi entah itu ditambahkan to infinitif atau entah itu ditambahkan atau diganti menjadi gerund. Supaya bisa memisahkan verb itu. Nah contoh, I enjoy reading. Enjoy itu verb, reading itu menjadi gerund. Sehingga fungsinya itu nggak sama-sama lagi menjadi verb. Nah, kayak gitu. Jadi, kalau ada kalimat kata enjoy, maka harus diikuti oleh gerund. Kalau misalnya ada kata decide, maka harus diikuti oleh to infinitive. I decide to speak bla 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 bla, misalnya kayak gitu. Jadi, bukan I decide speaking. Kenapa? Karena rules dari decide itu harus diikuti oleh to infinitive. Pertanyaannya, Kak, gimana cara tahu gerund dan infinitif itu? Maksudnya gimana cara tahu kalau kata ini harus diikuti gerund, kata itu harus diikuti infinitif? Sebenarnya sangat sulit untuk tahu karena memang tidak ada rules yang tepat untuk menjelaskan ya. Kalau ini harus diikuti gerund, harus diikuti infinitif. Jadi kita memang benar-benar harus sangat mengenal atau harus menghafal. Kadang bahkan kita harus hafal. Oh, kata-kata ini diikuti oleh gerund, kata-kata ini harus diikuti oleh infinitif. Di sini kita perlu hafalan dan kita perlu pemahaman dan kita perlu apa namanya? Belajar mengulang-ulang banyak soal. Sehingga kalau kita banyak ngulang, semakin banyak kita ngulang, semakin kita mengerti atau semakin kita aware, oh kalau kalimat ini atau kata ini harus diikuti gerund, kata ini harus diikuti infinitif, seperti itu. Here the examples. Number one, they avoid blah 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 too much noise during the night. Kalau kita lihat di sini, avoid itu harus should be followed by gerunds. Berarti jawabannya yang mana? Ya, benar. They avoid making too much noise during the night. And then yang kedua, I'm looking forward to blah 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 from you soon. Jawabannya? Jawabannya hearing ya. I'm looking forward to hearing from you soon. Jadi ini ada apa namanya tuh? Ada special consideration lah bisa kita bilang ya. Special case kayak gitu. Jadi kalau misalnya looking forward itu harus diikuti oleh to hearing, nggak boleh to hear. Kayak gitu. I'm looking forward to hearing from you soon. Gitu. Next. Yang kelima. Nah, ini non-close. Nah, non-close ini juga sering banget keluar di materi structure and written expressions. Nah, apa sih sebenarnya itu non-close? This non-close itu adalah checks your understanding of a non-close. In this skill, you will this skill checks your understanding of non-close, especially those starting with that, what, whether, how, why, who, where, if, and etc. Jadi non-close itu sebenarnya yang menjelaskan noun ya. Dan non-close itu bisa menjadi subject, bisa menjadi objek, dan dia juga bisa menjadi complement in a sentence. Dan biasanya dia dimulai dengan kata seperti that, what, whether, how, why, dan sebagainya. Nah, kalau that itu digunakan untuk introduce fact or idea. Contohnya, misalnya sebagai subjek, that she lies is obvious. Kalau sebagai objek, I believe that she is honest. Kemudian selanjutnya seperti what. Kalau what itu untuk menjelaskan unknown informations. Informasi yang belum diketahui sebelumnya. What you said surprised me. Kemudian yang ketiga, whether. Whether itu digunakan untuk menjelaskan choice atau conditions. Contohnya misalnya, whether we win depends on effort. Kemudian if. If itu sama seperti whether. Dia digunakan untuk choice or condition. Contoh, example object, ini less common ya sebagai subjek. Dia lebih sering digunakan sebagai objek. He asked if I was okay. Contoh. And then how. Kalau how itu digunakan untuk membahas tentang method.
Nah, contohnya, how she won remains a mystery. Jadi ini metode bagaimana dia menang masih menjadi metode misteri gitu. Kalau reason kalau why untuk menjelaskan reason. Why he left is unclear. Contohnya. Kemudian kalau who untuk menjelaskan person. Who called is still unknown. Kalau where itu untuk menjelaskan place. Where she lives is beautiful. Kemudian kalau when itu untuk menjelaskan time. When we met was unforgettable. Nah, itu tentang noun clause. Nah, di sini ada pertanyaan, examples. The teacher explained blah blah blah, the assignment must be submit online. Jawabannya kira-kira apa ya? Kalau kita lihat ke sini, the assignment must be submit online, maka ini introduce facts or idea, ya kan? Maka menggunakan kata that the teacher explained that the assignment must be submit online, gitu. Dan nah that the assignment must be submit online itu disebut dengan noun phrase. Kemudian yang kedua, I don't know, bla bla bla, she will attend the meeting. Nah, ini jawabannya apa? Nomor 2. She will attend the meeting. Nah, ini condition. Ya, kalau conditions berarti apa? Whether. Jadi, saya tidak tahu apakah dia akan menghadiri meeting tersebut. Nah, gitu. Next, skill yang selanjutnya yaitu passive voice. Nah, passive voice ini untuk bisa memahami passive voice, teman-teman juga harus punya a good understanding of the verbs, ya, of the tenses, kayak gitu. Kenapa? Karena supaya bisa tenses semua, supaya bisa passive voice semua, maka harus bisa tenses juga, kayak gitu. Nah, bedanya antara tenses pada umumnya dengan passive voice apa? Kalau tenses pada umumnya, atau kalimat pada umumnya itu kalimat itu harus diawali oleh subjek, verb, dan objek. Sedangkan passive voice itu objeknya yang menjadi subjek. Nah, jadi kemudian baru diikuti be, namun harus incorrect tenses. Nah, di sini kita membutuhkan tenses dan past participle ataupun verb 3. Nah, jadi di sini si objek yang menjadi subjek. Si objek yang melakukan aksi. Kenapa harus objek yang melakukan aksi? Karena sebenarnya subjeknya itu tidak perlu disebutkan. Contoh misalnya, kenapa nggak perlu disebutkan? Karena salah satunya adalah udah too obvious. Contoh misal, the cleaner cleans the room. Jadi kita mau bilang the cleaner cleans the room. The room is cleaned. Jadi sebenarnya the cleaner itu nggak perlu disebutkan lagi. Kenapa? Karena obvious. Yang membersihkan the room siapa ya? Pasti the cleaner. Kayak gitu. That's the reason why passive voice exists in this word. Kayak gitu. Karena memang tidak perlu ada pembahasan siapa yang melakukan subjek yang sebenarnya siapa. Kayak gitu. Dan supaya lebih singkat aja gitu. Ini contohnya, kalau misalnya simple present, she writes a letter. Jadi a letter is written by her. By her ini boleh dipakai, boleh enggak. Kayak gitu. Is, are, verb 3. Itu bentuk simple present. Kalau simple past, a letter was written by her. Was, were, verb 3. Kalau future simple, she will write a letter. Kalau misalnya passive voice-nya, a letter will be written. Will be tambah verb 3. Kemudian present continuous. She is writing a letter. A letter is being written. Is, are plus being plus verb 3. Kalau past continuous, she was writing a letter. A letter was being written by her. Was atau were tambah being tambah verb 3 dan sebagainya. Ini nanti bisa dilihat ulang. Examples, contohnya, this product blah 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 in several countries. Kira-kira kalimat ini menunjukkan kalimat jenis tenses apa? Present, Kak. Ya, benar. Jadi kalau misalnya kalimat simple present, maka kita kembali ke
Simple present, structure dari simple present. Kalau structure dari simple present berarti am, is, ataupun are ditambah verb 3. Yang mana di sini? Is sold. Benar. This product is sold in several countries. Jadi, kenapa ini simple present? Karena ini fact atau fakta. Tidak ada time, waktu yang menunjukkan kemarin, masa depan, dan lain sebagainya. And then yang kedua, the result bla 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 to the supervisor by tomorrow. Kira-kira ini tenses apa ya? By tomorrow. Pas, Kak. Pas. Tomorrow loh. Future, ya benar ya. Kalau future berarti apa? Future. Mana future? Future. Will be ditambah verb 3. Will be. Ya, will be given to the supervisors by tomorrow. Okay, that's all about passive voice. And then parallel structure. Nah, parallel structure ini juga sering banget keluar di materi atau di soal-soal structure and written expression. This skill checks if elements is in a list or pair structures follow the same grammatical form. Nah, jadi word yang joined by and, or, but, not only, but also, either or, neither nor, must have the same form. Nah, paralel ini maksudnya apa? Misalnya di kalimat sebelumnya itu noun, kemudian ada komanya, maka koma setelah koma itu, kata setelah itu juga harus bentuk noun. Kemudian ada and misalnya, dan setelah and itu juga harus bentuk noun. Nah, itu disebut dengan paralel. Kalau misalnya or gitu juga harus paralel. Paralel itu berarti dalam struktur yang sama. Jangan sampai kalimat sebelum n itu misalnya simple present, kalimat setelah n itu simple past misalnya. Itu kan tidak paralel. Ataupun misalnya kalimat sebelum or itu to infinitive, tapi setelah or itu jadi gerund, itu tidak paralel kayak gitu. Jadi parallelism ini applies to nouns, verb, adjective, clauses, and etc. Contohnya, the manager is responsible for hiring employees, managing projects, and bla 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 the budget. Kira-kira yang bisa bikin mereka paralel itu apa? Jawaban yang benar. Kak. Ya, benar. Jawabannya maintaining. Kenapa? Karena kata sebelumnya adalah hiring, managing, and maintaining. Nah, gitu. Jadi itu paralel, sama-sama verb ing gitu ya. Kemudian, he is not only a talented singer, but also an excellent bla bla bla. Jawabannya? Ya, benar. Dancer. Kenapa dancer? Karena sebelumnya itu singer atau noun. Maka harus diikuti oleh noun juga. Nah, ini tandanya dari he is not only but also. Jadi not only itu selalu diikuti oleh but also. He is not only a talented singer but also an excellent dancer. Gitu. Oke. Skill yang selanjutnya yaitu inversions. Nah, apa sih inversions? Inversions itu change the order of traditional grammar, often placing the verb or auxiliary verb before the subject. Jadi inversion itu dia mengubah grammar secara tradisional yang yang seperti kita tahu itu subject, verb, object ya. Sedangkan inversion ini mereka malah meletakkan verb atau auxiliary sebelum the subject. Nah, ada beberapa tipe dari inversion itu sendiri. Contohnya question inversion. Contoh dari are you ready? Ini termasuk dalam inversion. Ada juga negative adverbial inversion. Contohnya rarely, never, seldom, hardly. Jadi kalau misalnya kalian menemukan kalimat ini, maka negative adverbs diikuti oleh auxiliary modal plus subject plus main verb bentuknya. Contoh, never have I seen such chaos. Atau rarely does he go out. Jadi rarely dulu, negative adverbnya dulu, kemudian auxiliary, kemudian subject. Nah, gitu. Next, yang conditional inversion. Type 3 and formal type.
Nah, kalau misalnya conditional inversion itu untuk kalimat kondisional. Contohnya seperti if. Nah, if itu misalnya kan, if I had known bla 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 bla, itu kalimat kondisional. Sedangkan kalau kita mau menggunakan bentuk inversion juga tidak masalah untuk kalimat kondisional. Jadi kalimatnya bisa lebih singkat. Jadi had I known, I would have helped. Nah, itu bentuk kondisional yang ketiga gitu ya. Atau should you need help, call me. Diawali oleh apa? Invert subject and auxiliary atau modal dan tanpa if baru kemudian kalimat yang keduanya gitu. Kemudian inversion selanjutnya bisa menggunakan kata so atau such. Nah, ya ini so atau such ini untuk menekankan sebenarnya ya, untuk stressing gitu. Kalau kalimat ini so tired berarti dia sangat gitu. So tired was she that she fell asleep immediately. Bentuknya so atau such ditambah verb tambah subject. So tired was itu verb, she subject gitu. Kemudian there atau here sama bentuknya seperti so such. There goes the train, here comes the bride. Gitu ya. Itu inversion. Contoh example. Never before blah 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 such a beautiful sunset. Nah, ini bentuk dari negatif adverbial inversion. Never before. Berarti harus diikuti oleh apa? Oleh Auxiliary. auxiliary modal, kemudian baru subject. Never before have I seen such a beautiful sunset. Benar, jawabannya itu B. Kemudian yang kedua, so tired blah 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 that he fell asleep at his desk. Ini sama seperti ini. So tired harus diikuti oleh verb ditambah subject. Yang mana verb? Ya, benar. So tired was he that he fell asleep at his desk. Okay, that's about inversion. And comparative and superlative. Kemudian skill selanjutnya yaitu tentang komparatif dan superlatif. Common rules, comparative used to compare two things. Nah, kalau komparatif itu digunakan untuk mengcompare atau membandingkan dua hal. Biasanya untuk satu suku kata itu kita cukup menambahkan er setelah kata tersebut. Contohnya seperti taller. Tall jadi taller. Satu suku kata maksudnya apa? Kalimat itu tidak bisa dipisahkan. Bukan kalimat, sorry. Kata itu tidak bisa dipisahkan. Nggak bisa kayak tall, all. Nggak bisa. Jadi itu satu suku kata, tall. Biasanya secara umum kita cukup menambahkan er aja. Kalau misalnya untuk longer adjective, biasanya kita menggunakan more. Gitu. Contoh misalnya interesting. Lebih dari satu suku kata. Interesting. Bisa kita pisah-pisah suku katanya. Jadi kita bisa menggunakan more. Tapi ini not applied for every for every word. Contoh seperti happy. Happy itu lebih dari satu suku kata ya. Tapi tetap menggunakan er, happier gitu. Dan ini perlu pembelajaran atau perlu terbiasa sih supaya bisa. Kemudian kalau superlatif itu used to compare three or more things. Superlatif itu kan yang paling, ya kan? Jadi dia biasanya mengcompare lebih dari 2, 3 biasanya atau lebih dari 3. Nah, kalau ini untuk yang short adjective-nya, untuk yang satu suku kata, cukup tambahkan est setelah kata itu. Tall jadi tallest, small jadi smallest gitu. Kalau misalnya yang lebih dari satu suku kata, biasanya tambah most atau least, baru adjective. Most important, least important gitu. Contoh, this book bla 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 than the one we read last week. Nah, kalau then itu menandakan bahwa kalimat ini kalimat komparatif karena dia membandingkan dua hal. Berarti jawabannya yang mana? Ya, this book is more interesting than the one we read last week. Yang kedua, of the three option, this one is the bla 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 bla. Ini lebih dari 3 ya. Kemudian ketika kalian melihat ada kata the di situ, berarti itu menunjukkan bahwa itu adalah superlatif, bentuk superlatif. Berarti jawabannya is the best. Yes, that's right. Last one, conditional sentence atau disebut dengan if sentence.
This skill checks your understanding of if clauses atau conditional sentence which express situation and their possible futures. Nah, secara umum ada yang bilang kalau conditional sentence ini ada 4, ada juga yang bilang 3. Nah, 4 itu kenapa? Karena termasuk yang zero. Zero itu sebenarnya sama seperti simple present tense ya, general truths. Kalau misalnya yang first itu present simple dan if clause-nya itu harus dalam bentuk present simple dan main clause verbnya itu harus dalam future. Nah, apa perbedaan antara first, second, dan third? Kalau first itu real atau possible future. Dia mengandai-ngandai kalimat yang kemungkinan terjadinya besar. Contohnya kayaknya besok hujan. Nah, kenapa kayak gitu? Karena dia udah lihat weather forecast. Jadi itu kemungkinannya itu besar gitu. Kemudian yang kedua, past simple bentuknya, if clause-nya itu bentuk past simple, main clause-nya would tambah verb. Nah, ini lebih ke unreal, hypothetical present or future. Dan apa ya? Pernyataannya itu bisa aja kemungkinannya itu sangat kecil, tapi masih ada kemungkinan kayak gitu. Contohnya gimana ya? How to Oke, nanti kalau saya ketemu contohnya saya ulang lagi gitu ya. Kalau misalnya yang ketiga itu benar-benar yang unreal, tapi kejadiannya itu in the past. Maksudnya in the past adalah apa? Kayak dia too late, dia menyesalkan sesuatu yang udah terjadi di masa lampau kayak gitu. Too late, nggak mungkin change the action. Misalnya, seandainya aja kemarin aku beli baju merah, hari ini aku pasti bisa pakai baju merah kayak gitu. Jadi in fact pada nyatanya dia nggak beli baju merah kan kemarin. Jadi dia nggak mungkin bisa pakai baju merah hari ini. Jadi itu fact yang too late banget, yang memang kamu terlambat banget menyesalnya kayak gitu. Jadi itu yang third. Nah, contoh yang pertama. If we had taken the earlier bus, we blah 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 on time. Nah, ini nih. Ini contoh yang kedua tadi. Berarti apa? Jawabannya apa? Sorry. Had taken. Had taken itu bentuk past perfect ya. Ini bentuk yang ketiga, maaf, sorry. Bentuk past perfect. If we had taken the earlier bus, we would have been on time. Would have ditambah past participle. Jadi jawaban nomor 1 adalah C. Kemudian, kenapa bukan B? Karena ini bukan past simple. Had taken itu bentuk past perfect. Gitu ya. Yang kedua, if it rains tomorrow, we blah 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 the match. Nah, ini bentuk yang pertama. If it rains. It rains itu bentuk dari present simple. Maka diikuti oleh will ditambah verb. Jadi jawabannya, if it rains tomorrow, we will cancel the match. Okay. So that's all about the explanations of these skills yang besar kemungkinannya keluar di pertanyaan structure and written expressions. Sekarang, apakah teman-teman punya pertanyaan? Oke, kalau enggak, jadi saya udah nyiapin satu full structure and written expression question. Jadi seperti yang disebutkan sebelumnya bahwa waktu untuk pengerjaan soal structure and written expression is 25 minutes. Jadi sekarang kita pas jam 5. Jadi saya akan berikan waktu 25 menit buat teman-teman untuk ngerjain atau untuk mengerjakan 40 pertanyaan. Kemudian nanti kita akan bahas bersama-sama. Gimana? Oke? Oke, Kak. Oke.
Saya share ya. Share dulu. Sorry, sorry. Mbak, ini nge-share-nya itu gimana ya? Soalnya nggak kelihatan semua kayaknya kalau di-share. Kelihatan nggak ya? Atau bisa juga di-share filenya gitu. Nanti teman-teman bisa buka di device-nya sendiri juga bisa Mm-mm. via chat gitu. Via chat ya. Oke. Oke, udah kelihatan? Udah dapat belum? Ada ya? Sudah datang. Oke. Oke, time for ya. For doing the assignment is 25 minutes ya. Jadi sekarang 5:02 berarti kita akan selesai di 5 berapa ya, Mbak? 5:27. Sorry. 5:27 Pak ya. Bener ya? Jam 2:27 ya teman-teman yang WIB. Oh, sorry, I'm sorry. Ya, saya jam Sydney ya, udah jam 5. Oke, jam 5:27 ya, teman-teman. Start from now. Ini ada yang minta explanation yang tadi ya, sekalian saya kirimkan aja ya berarti ya.
Makanya menit lagi ya. Satu menit lagi ya. Oke, the time is up. Gimana teman-teman? Are done? Udah selesai? Belum selesai sebenarnya. How was the question? Mudah atau sulit? Cukup mudah atau average? Atau cukup sulit? Mana teman-teman? Oh. Ini kebetulan yang saya pilih itu cukup mudah karena ini dari bang soal TOEFL dari bertahun-tahun yang lampau ya, udah cukup lama dan soalnya masih cukup mudah. Yang saya sadari itu soalnya tuh semakin ke sini tuh sebenarnya semakin susah gitu ya. Semakin semakin terbaru soalnya tuh semakin susah dan ini soal yang cukup mudah karena soalnya udah cukup lama. Tapi overall sebenarnya yang bikin dia susah itu bukan bentuk dari skillnya, bukan skill yang kita pelajari tadi, tapi yang bikin dia susah itu lebih ke vocabnya, kalau menurut saya ya. Tapi yang skill ataupun yang diuji itu masih tetap sama, yaitu skill-skill yang udah kita pelajari tadi. Walaupun skill tadi yang kita pelajari tadi itu nggak semuanya karena keterbatasan waktu. eh tapi overall memang yang diujikan ya kebanyakan soal-soal seperti itu. Seperti itu. Jadi yang bikin dia susah sebenarnya bukan bukan skillnya ya, tapi vocabnya gitu. Kalau yang soal-soal terbaru. Oke, sekarang kita bahas bareng-bareng aja ya. Ini nanti saya sebutin namanya boleh nggak? Saya pilihin deh ya siapa yang menjawab ya. Nanti kita bahas bareng-bareng ya. Let me share first the questions. Wait. Oke, kelihatan nggak teman-teman? Ups. Nih, udah. Oke, ini seperti yang kalian lihat, ini soal 1989. Tahun 1989 ya. Jadi udah cukup lama dan cukup mudah juga. eh jadi yang pertama, soal nomor 1 kita bahas sama-sama. Tapi saya nanti mau nunjukin deh siapa yang menjawab soal. Menjawab menjawab pertanyaan ini baru nanti kita bahas bareng-bareng. Tapi jangan takut salah ya, nggak apa-apa kalau salah ya. Kalau udah nggak salah ya kita nggak akan bisa gitu ya. It's okay, it's fine to make mistakes. Number one, the first question.
The flexibility of film allows the artist, blah blah blah, unbridled imagination to the animation of cartoon characters. Kira-kira jawaban ini menurut Intan apa ya? Jawaban dari soal ini. What do you think, Intan? They bring the flexibility of film allows the artist blah 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 bring unbridled imagination to the animation of cartoon characters. Oke. Jawaban untuk soal nomor 1 ini adalah A. Jadi D kurang tepat. Alasannya kenapa? Karena ada kata allow. Allow di sini apa? Kata allow itu harus diikuti oleh to infinitive. Jadi ini pembahasan tentang to infinitive dan gerund yang udah kita bahas tadi. Gimana cara kita tahu, Kak? Ya caranya ya kita harus sering-sering melatih diri jadi nanti paham. Jadi kalau allow itu harus diikuti oleh to infinitive. The flexibility of film allows the artist to bring unbridled imagination to the animation of cartoon characters. Jadi jawaban yang paling benar adalah A. Oke, kemudian yang kedua, traditionally, blah blah blah, in New England on Thanksgiving Day. Oke, Jamik Safitri, jawabannya kira-kira apa ya, Jamik? D. Sweet cider is served in New England on Thanksgiving Day. Ya benar ya, jawabannya adalah D. Sweet cider is served. Kenapa jawabannya D? Karena jawabannya D. Karena di sini yang belum ada apa? Subjek dan verbnya. Kalau in New England on Thanksgiving Day itu komplimennya. Berarti jelas ya yang belum ada di sini apa? Subjek dan verb. Dan kalimat yang sempurna harus memiliki subjek dan verb. Maka yang kita cari di sini adalah subjek dan verb. Sweet cider is served in New England on Thanksgiving Day. Gitu. Kemudian yang ketiga. Typical of the grassland dwellers of the continent, blah 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 blah, or pronghorn. Nuri, what do you think the answer is? Nuri? Oke, jawabannya adalah C. Yes, is the American antelope. Typical of the grassland dwellers of the continent is the American antelope or pronghorn. Jadi American antelope itu disebut juga dengan pronghorn. Kenapa jawabannya itu? Ini pertanyaan inversions atau pertanyaan tentang inversion yang tadi kita bahas ya. Nah, di sini yang belum ada adalah subjek. Nah, subjeknya verbnya. Jadi verbnya apa? Is. The American antelope itu adalah subjek. Jadi sebenarnya kalimat sebenarnya itu adalah the American antelope is typical of the grassland dwellers of the continent or known as pronghorn kayak gitu. Jadi inversion tadi seperti yang kita tahu kayak dia dibalik-balik ya, gitu ya. Kemudian nomor 4. Lillian D. Wilf, public health nurse and blah blah blah, was born in Cincinnati, Ohio in 1867. And blah 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 was born in Cincinnati, Ohio in 1897. Kira-kira jawabannya apa ya, Mentari? What do you think? Ada yang tahu selain Mentari? Ya, benar. Jawabannya adalah B. Social reformer. Kenapa social reformer? Karena ini pertanyaan tentang paralelism, ya. Maka kalimat kata sebelumnya harus paralel dengan kata setelahnya. Kenapa? Karena ada N. Public health nurse itu adalah noun. Maka yang dicari setelah N itu juga yang noun. Social reformer was born in Cincinnati, Ohio.
Next, copper sulfate spread in judicious amounts kills algae, blah blah blah, harming fish or aquatic invertebrates. Invertebrates. Jawabannya apa? Macy? Ya, benar. Jawabannya adalah D. Without harming fish or aquatic invertebrates. Kenapa without? Karena dia memang without itu memang professional phrase yang correct, yang tepat untuk melengkapi kalimat ini. Nah, ini perlu feeling sih sebenarnya. Dan paham arti supaya paham makna supaya kita bisa paham kalimat ini membahas tentang apa kayak gitu. Number 6, of the millions who saw Halley's Comet in 1986, how many people blah 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 long enough to see it returns in the 21st century? Maya. Maya? B? Ya, jawaban yang lebih tepat itu adalah C ya. Will live. Kenapa? Karena memang ini struktur yang tepat untuk pertanyaan how. Untuk WH question how. How many people will live? Bukan how many people they will be living. Gitu ya. Kemudian yang number 7. Blah 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 blah. That fear, happiness, sadness, and surprise are universally reflected in facial expressions. Ini non-phrase yang tadi ada that. Kira-kira jawabannya apa? Ya, jawabannya adalah A. Anthropologists have discovered. Yang missing di sini apa? Subjek dan verb. Sebuah kalimat yang sempurna harus punya subjek dan verb. Anthropology sebagai subjek, have discovered sebagai verb. Nah, jawaban yang paling tepat adalah A. Number 8. In 1964, blah 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 of Henry Ossawa Tanner's painting was shown at the Smithsonian Institution. Kira-kira jawabannya apa? Imro'atus Solihah? D. Yes, a major collection of Henry Ossawa Tanner. Ya, di sini yang dibutuhkan apa? Masih subjek ya. Dan verbnya udah ada di sini was. Jadi kalau kita tambahkan was lagi nanti jadi double verb. Jadi C itu nggak cocok, A itu nggak cocok, dan tidak membutuhkan non phrase juga di sini. Jadi a major collection of Henry Ossawa Tanner's painting was shown at the Smithsonian Institution. Jawaban yang paling benar adalah D. Number 9. Blah 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 blah. Irritating effect on humans. The use of phenol as a general antiseptic has been largely discontinued. Nah, ini jawabannya apa? Haifah Nadira? What do you think? Ya, benar. Jawabannya adalah D. Because of its irritating effect on humans. Nah, ini because of itu adalah kata hubung yang paling tepat untuk menunjukkan cause. Nah, karena ini maka ini. Nah, jadi kayak kita lihat general antiseptic has been largely discontinued karena dia memberikan efek yang irritating kepada manusia maka tidak dilanjutkan. Nah, gitu. Jadi kata hubungnya paling tepat adalah because of. Number 10, in order to remain in existence, blah blah blah, must in the long run produce something consumers consider useful or desirable. Jawabannya apa? Dia Oke. Thank you. Ya, jawabannya A ya.
a profit-making organization. Nah, di sini juga yang dibutuhkan adalah non-phrase. Kenapa? Karena dibutuhkan sebagai subjek. In order to remain in existence, a profit-making organization must produce something consumers consider useful or desirable. Yang in the long run itu dia positif. Jadi kayak kalimatnya itu sebenarnya bisa ditutupin aja. Kenapa? Karena dia explanation of the previous sentence kayak gitu. Biar kita nggak banyak apa namanya nggak kacau kalimatnya, bisa kita tutup aja gitu. Number 11. The greater the population there is in a locality, blah blah blah, for water, transportation, or and disposal of refuse. Jawabannya yang mana? Kira-kira Rian? Ya, benar. Jawabannya A ya. The greater the need there is. Kenapa? Karena ini paralel lagi ya. Paralel dalam bentuk apa? Dalam bentuk sorry, apa tadi kita bahas? Nomor berapa ini? Nomor Ya, pada 11. intinya, iya benar. Ya, ini pada intinya adalah paralelism karena di sini ada the greater, maka harus paralel juga the greater the need there is gitu. Jadi harus sama gitu ya. Kemudian nomor 12. A historical novel may do more than mirror history. Bla 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 future events. Jawabannya yang mana? Mayola Ningrum. Jawabannya B ya. It may even influence future events. A historical novel may do more than mirror history. It may even influence future events. Kayaknya kita waktunya agak mepet nih. Jadi cepat-cepat aja ya. Kemudian nomor 13, bla 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 bla. A child's capture Annie Whitney showed an eager intellect and artistic talent that her parent recognized and encouraged. Nah, jawabannya adalah D ya, as a child ya, sculpture Annie Whitney. Nah, kenapa? Karena dia merujuk kepada age-nya si Annie Whitney tersebut. It is widely believed that the pull of gravity on falling raindrops changed bla 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 round shape into a teardrop shape. Nah, ini the drops ya, B ya, the drops round shape into teardrop shape. Jadi referring ke apa namanya kepemilikan dari raindrops tadi. Kemudian bla 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 modern office become more mechanized. Designers are attempt to personalize them with more less saver interiors. With ya. Ini kata hubung yang paling tepat with ya. Kemudian number 16, not women held a presidential cabinet position in the United States until 1933 when Frances Perkins became Secretary of Labor. Jawabannya no ya, harusnya di sini no bukan not. No woman, nggak ada kata not woman. Tidak tidak apa namanya itu? Tidak sesuai dalam konteks bahasa Inggris. Number 17, the human body relies on certain nutrients for its survival. Jawaban nomor 17 itu adalah certain. Harusnya the human body relies on certain nutrients. Certainty dan certain itu jelas kata yang berbeda. Kemudian number 18, too much electric current may flow into a circuit as a result, either of a fault in the circuit and of an outside event such as lightning. Ini tadi kita udah bahas tentang either or, neither nor. Nah, di sini kita lihat ada kata either. Kalau either pasangannya adalah or, maka di sini harus or, bukan either and gitu. Number 19. The Appalachian Trail, extending approximately 2,020 miles from Maine to Georgia, is the longer continuous marked footpath in the world. Jawaban yang paling benar apa? Ya, longer ini ya, longer ini salah ya, maksudnya ya. Kenapa? Karena the, kalau ada the berarti superlatif, jadi harus longest is the longest continuous marked footpath in the world. Number 20.
years, elephants were hunted for food and ivory. And as a result, their numbers have been greatly reduced. Jawaban yang paling benar? Theirs. Ya, harusnya di sini nggak ada S-nya ya, their number. Kenapa? Their numbers, bukan theirs numbers, ya kan? Kenapa? Di sini kita perlu menggunakan bentuk dari possessive adjective, bukan possessive pronoun ya. Kemudian number 21, barge, which carrier most of the heavy freight on rivers and canals are usually propelled by towing. Jawaban yang paling benar yang mana? Which carry. Barge which carry. Jadi di sini harus verb bukan noun. Kenapa? Karena verb ini merefer kepada barge. Nah, subjeknya barge, carry most of the heavy freight. Carry itu verbnya. Kemudian number 22. Although afflicted by serious eyesight problems, Alicia Alonso was one of the principal stars of the American Ballet Theater and later formed her own dance company. Jawaban nomor 22 kira-kira apa? One the principal. Ya, benar. One the principal. Harusnya jadi one of the principal. Ini yang benar ya, yang sesuai dengan konteks bahasa Inggris ya, correct formnya ya. Number 23. The ritual combat of animals blah blah are triggered by precise signals. Jawaban yang paling benar yang mana? Hah? Jawaban yang paling benar, yang paling salah sebenarnya ya. Jawaban yang salahnya yang R. mana? R. Kenapa R? Ada keempat itu singular. Iya, benar. Karena combat singular. Berarti ini subject verb agreement ya. Karena combatnya singular, maka R-nya harus verbnya harus juga singular. Harusnya di situ is. It is more difficult to write simply, directly, and effective than to employ flowery but vague expressions that only obscures one's meaning. Kira-kira jawabannya yang benar yang mana? Yang salah yang mana? Effectiveness. Iya, benar. Efektif. Harusnya jadi effectively. Kenapa? Karena harus paralel ya. Simply, directly, and effectively. Gitu. Number 25. Different species of octopus may measure anywhere from 2 inches to over 30 feet in long. Jawabannya yang mana? Ya, jawaban yang salahnya adalah in long. Harusnya nggak perlu in, langsung long aja. 30 feet long. Gitu ya. Panjangnya 30 kaki. According to some theories derived from psychoanalysis, life is supposedly easier and more pleasant when inhibitions overcoming. Jawabannya apa? Ya, harusnya di sini adalah are overcome. Jadi bentuk pasif di sini harusnya ya, ketika kesulitan-kesulitan itu berhasil dihadapi. Nah, jadi dihadapi itu kan harus bentuk pasif. Kalau dalam bahasa Indonesia ada di-nya, itu berarti bentuknya pasif, are overcome gitu. Number 27. When rainbows appear, they are always in the part of the sky opposite directly the sun. Jawaban yang paling benar apa? Opposite directly, Miss. Ya, harusnya jadi directly opposite the sun. Jadi ini beda, salah ini ya, salah penempatan ya. Harus di change. Number 28.
Benjamin Franklin drew a political cartoon that is credited raising 10,000 volunteers for the American Revolutionary War. Jawaban yang paling benar adalah ini ya, that is credited with raising. Nah, bukan yang paling benar, yang paling salah. With raising, harusnya credited with raising. Number 29. The beginnings of the modern chemistry laboratory go back to the workrooms of medieval alchemists. Ini jawaban yang paling salah yang mana nih? Kira-kira. Ya, the begins. Nggak ada ya the begins. Adanya the beginning. The beginning of the modern chemistry laboratory. Blah, 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 blah. Number 30. In many pieces of music, there is a dominant theme on which the restful of the composition is centered. Jawabannya apa? Yang paling salah? The rest. Harusnya the rest ya. Kalau restful itu apa namanya tuh? Apa? Bahasa Indonesianya restful apa? Beristirahat gitu ya. Kalau misalnya rest itu selebihnya gitu. Which the rest of the composition is centered. Luminescence refers to the emission of light by means another than heat. Nah, nomor 31. Jawabannya apa? Another. Nah, ya, harusnya jadi other than heat ya. By means other than heat, gak another. Karena sebelumnya itu by means. And then in representative democracy, the people election delegates to an assembly. Jawabannya? Election. Ya, harusnya jadi elect. The people elect delegates to an assembly. And then number 33. George Washington Carver found hundreds of uses for the peanut, the sweet potato, and the soybean, and thus stimulated the cultivation of these crops. Jawaban number 33 apa? Hundreds. Ya, benar ya. Hundreds of uses. Jadi kalau misalnya seperti ini tuh harus pakai S. Gitu. Karena banyak banget gitu. And then a citadel, a fortress designed for the defense of a city, usually standing on top of a hill. Nah, jawaban yang paling benar yang mana? Yang paling salah? Ended means. Ya, bentuk ketiga dari stand adalah stood, bukan standing ya. Jadi ini dia tambah ed aja, tapi bentuknya seharusnya stood. Stands, jadi stood. Kemudian conservative philosophers argue that the very structure of society is threatening by civil disobedience, while humanists stress the primacy of the individual's conscience. Jawaban yang benar yang mana? Yang salah yang mana? Threatened. Threatened ya. Jadi is threatened, bentuk pasif. Kemudian number 36. Since 1971, the regional corporation set up in Alaska by Congress managing everything from fishing to banking. 36 jawabannya. Ya, to manage ya. Jadi di sini harus diikuti oleh to infinitive. Set up to manage. Set up diikuti oleh to infinitive. To manage everything from fishing to banking. A rocket burns propellant rapidly and most rockets carry a supply that lasts just a few seconds. Number 37. Jawaban yang paling benar.
yang paling salah. Last itu harus pakai S. Kenapa? Karena supply itu bentuk dari subjek yang singular, maka harus diikuti oleh plural ya. Singular juga. That last just a few seconds. Pakai S. Number 38. Textile art is known for both its tactile and vision qualities. Jawabannya? Visual. Ya, not vision, tapi visual. Visual, yang dilihat dengan mata. Gitu. 39. The metal aluminium has been first isolated early in the 19th century. Century. Berarti ini masa lampau. Jadi, dan ini udah selesai ya. Berarti bentuk tenses yang harus dipakai di sini adalah past tense. Was first isolated harusnya. The metal aluminium was first isolated early in the 19th century. And then the last one. Gulls can often be seen swooping over large bodies of water. Jawabannya yang terakhir. Ini bentuk pasif. Can often be seen. Nah, jadi kalau bentuk pasif itu harus be ditambah verb 3. Nggak boleh be tambah verb 1. Be seen. Be seen swooping over large bodies of water. Oke, that's all. Ada yang benar semua? Siapa yang benar Saya aja semua? selalunya, Kak. Gimana? Gimana? Saya sendiri selalunya. Salah banyak? Gak apa-apa. Sedang belajar ya. Salah satu, salah dua? Gak ada ya? Gak apa-apa. Jadi nanti coba dikonversikan nilainya. Kira-kira dapat berapa? Kan kita udah belajar reading, listening, writing ya. Nah, nanti di total kira-kira dapat berapa. Nah, dari situ bisa jadi ini sih nilai awal. Supaya kita bisa tahu kira-kira kemampuan saya udah di tahap apa. Kayak gitu. Okay, that's all for today's material. Do you have any question? Anybody have any question? Teman-teman, jika ada yang punya pertanyaan, boleh langsung ditanyakan sama Kak Nurul nih, mumpung ada yang ngedidatin. Penjelasannya udah sangat jelas banget, Kak. Tapi kalau misalnya teman-teman ada yang mau bertanya, boleh silahkan. Boleh langsung di chat atau langsung ngomong, boleh. Mungkin boleh minta IG-nya. Boleh. Saya type saja ya. Izin bertanya, Kak. Ya, silahkan. Mohon maaf, agak sedikit keluar dari topik topol nih, Kak. Jadi saya Oke. ingin tanyakan Kakak, Kak Nurul Halisa itu eh, sekolah di Australia ya, Kak. Iya, Nah, benar. kalau boleh tahu itu eh, dapat beasiswa apa, Kak? Apakah LPDP atau AAS? Oh, saya LPDP. Oh. Hmm. Kalau boleh tahu itu kalau AAS itu, Kak, apakah sekarang masih boleh menggunakan TOEFL ITP atau bagaimana, Kak? Masih. Kalau AAS masih boleh menggunakan ITP. Cuman untuk AAS sendiri dia apa ya bisa kita bilang quite sulit ya menurut saya ya. Karena saya personally udah daftar 5 kali AAS dan nggak ada yang pass. Karena persaingannya juga cukup ketat. Dia cuman kayak per tahun menerima cuman 100 orang kalau untuk AAS, dan untuk apa namanya kemarin itu lagi pas COVID malah cuma 50 orang. Tapi that nggak mungkin, that should not stop you harusnya ya, karena you should try first, karena
Hmm, AHS ini menurut saya oke, oke banget malah karena kayak LPDP misalnya, itu kita nggak dapat concession gitu. Nggak ada- Concession itu kayak pengurangan dari bidang transportasi. Tapi kalau kalau anak AS itu mereka dapat concession, itu salah satu kelebihannya sih gitu. Dan bagus juga, menurut saya worth to try gitu. Terus izin bertanya lagi Kak. Ya silakan, Eh, it's fine. di beberapa soal tadi itu kan kita menemui beberapa dalam tanda kutip itu ada pengecualian ya Kak dari common rules-nya yang berbeda dari yang lain. Maksudnya kayak Hmm. pengecualian tersendiri dari rumus tersebut. Itu apakah Kakak pakai sistem menghafal atau memang mungkin sering latihan atau gimana Kak? Kalau saya sendiri latihan, karena kalau hafal kita pasti lupa ya. Tapi kalau latihan kita jadi mengenal, apalagi dengan kita sering terpapar sama konteks-konteks tulisan bahasa Inggris, yang mana tulisan itu sendiri itu udah kayak tertanam di pikiran kita, jadi kita udah sadar, oh kalau rule-nya itu begini, kalau kalimatnya ini rule-nya begini, kayak gitu. Jadi semakin kamu praktis, the more you perfect, kayak gitu. Ada yang nanya, Kak susah ya dengan aksen Aussie? Susah. Aksen Aussie itu eh gimana ya? Mereka hampir ke kayak British karena memang Aussie ini kan memang pecahannya British ya. Dan beda-beda daerah misalnya kayak North Sydney ataupun West Sydney itu beda banget aksennya kayak gitu. Jadi kadang kayak misalnya kata nice, mereka bilangnya noise gitu. Atau misalnya kayak coffee, flat white, jadinya flat white gitu. Jadi kalau kita nggak terlalu terbiasa dengan accentnya, itu kayak apa ya? What are you talking about? Kayak gitu. Jadi kayak harus kita nanya ulang, what do you mean? Kayak gitu. Pardon? Kayak gitu. Jadi cukup sulit dengan aksen Aussie, tapi kalau dalam segi akademik, misalnya kayak saya dengan dosen saya itu cukup mudah dimengerti menurut saya. Tapi kalau kita interaksi dengan orang lokal itu lumayan sulit gitu. Ada yang mau bertanya lagi sama-sama Rian? Ada lagi teman-teman yang mau bertanya, kita kasih kesempatan terakhir mungkin. Kayak dulu saya kita ada kesempatan. Oh, yes. Apakah sudah cukup, teman-teman? Mungkin um, kalau dari saya kan satu pertanyaan sebelum kita verifikasi ini, um, kalau dari saya kan saya juga lumayan susah Kak terkait struktur. Nah, kalau misalnya dari Kakak, tips and tricksnya nih Kak, kalau misalnya buat teman-teman yang mau ngambil tes dalam jangka waktu dekat, gimana sih sebenarnya supaya efektif belajarnya itu harus gimana sih Kak kalau untuk latihan struktur ini? Kalau saya sendiri sih practice makes perfect ya sebenarnya ya, karena nggak ada yang namanya instant outcome gitu ya. Jadi memang benar-benar harus practice makes perfect. Tapi selain practice itu sendiri, kita juga harus tahu bahwa kekurangan kita di mana. Jadi cara kita tahu kekurangan kita adalah dengan ya praktis itu sendiri dan kita tahu jenis soal yang kita kesulitan itu biasanya di mana. Nah, ketika kita udah dapat jenis soal yang kita sulit itu kita bisa improve di tempat itu kayak gitu. Kita bisa improve di mananya. Dan saya kan suka praktis sendiri. Nah, di praktis sendiri itu saya selalu catat nilai akhir yang saya dapat itu berapa kira-kira. Dan dari satu jenis soal ke soal yang lain, kira-kira ada improvement apa enggak kayak gitu. Jadi beneran memang practice make perfect, nggak ada any other thing that makes you perfect without practice kayak gitu. Okay, hope it's answer the question. Ya Kak, sudah sangat jelas. Em, Mungkin itu pertanyaan terakhir dari kami, Kak Nurul. Terima kasih banyak
udah berbagi ilmunya yang sangat lengkap ini hari ini. Sama-sama. Sangat jelas juga untuk penjelasannya. Terima kasih banyak. Saya mau dari ruang tadi mengucapkan makasih kepada teman atas bantuan penjelasannya pada sore hari ini ya di Sydney. Sama, saya terima kasih Um, juga atas kesempatannya. Banyak Kak Nurul. Mungkin itu aja Kak Nurul dari kami. Kemudian tentu saya mau informasi juga pada teman-teman semua bahwa nanti di depan kita akan ada tryout. Jadi kita akan dari tim Ruang akan ada tryout gratis untuk teman-teman, kita open to public dan gratis. Jadi nanti linknya akan kita berikan juga di grup. Nanti kalau misalnya kan masih ada ini Kak Fitri minta kalau misalnya ada soal-soal nanti akan kita berikan juga ke grup. Kalau misalnya kan ada nanti bisa kita bantu juga bagikan ke grup. Jadi nanti teman-teman bisa latihan-latihan lagi untuk di minggu depan tryout online seperti itu. Mungkin dari teman-teman sudah cukup ya, tidak ada pertanyaan. Mungkin terakhir kita boleh ambil foto bersama Kak Oh iya, kepada stop dulu ya. teman-teman. Boleh open cam sebentar, kita foto bersama. Mungkin Kak Margaret sudah start Kak Margaret. Bisa. Baik, oke. Mungkin boleh di open dulu ya. Kita foto sebentar. 1, 2, 3. Oke. Kak Margaret. Baik, terima kasih banyak teman-teman, terima kasih banyak Kak Nurul penjelasannya pada hari ini. Jangan lupa dan teman-teman semua ini yang kita cek di record di kan kita minta teman-teman ini record jadi tahu berapa skor kira-kira untuk totalnya seperti itu. Baik, mungkin itu aja. Terima kasih banyak semuanya. Kita tutup kelas hari ini dengan berakhirnya penjelasan kontrol pada sore hari ini berarti pula kelas rangkaian kelas TOEFL dari tim Awardi. Terima kasih banyak. Selamat sore semuanya. Terima kasih. Bye. Terima kasih Kak. Have a nice Sama. day.